Halo, apa kabar? Hari ini Ibu Eni akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Piu Tak Mau ke Sekolah. Cerita ini dibuat oleh Iwayan Taing dan ilustratornya oleh Hanael Sifra Suhono. Ceritanya tentang apa? Yuk, dengarkan baik-baik cerita Bu Guru dan Duduk yang Manis. Di sebuah lubang tanah yang sempit di tengah hutan, hiduplah keluarga rayap. Dalam keluarga itu, Piu tinggal bersama ayah, ibu, dan 3 kakaknya. Kakaknya bernama Kopto, Laro, dan Ana. Hari itu, Piu tidak mau pergi ke sekolah. Dia tidak mau keluar dari kamarnya. Ibu dan kakak-kakaknya sudah membujuk Piu, tapi tetap dia tidak mau ke sekolah. Kira-kira ada apa ya dengan Piu? Kenapa dia tidak mau ke sekolah? Ayo Piu, nanti kamu kesiangan. Kasihan kakak-kakakmu, kata Ibu Piu dengan lemah lembut. Tidak, aku tidak mau ke sekolah, kata Piu dari dalam kamarnya. Nanti kamu dimarah ayah, Piu, tegas ibu. Tidak, pokoknya Piu tidak mau ke sekolah. Beberapa saat kemudian, ayah Piu datang. Ibu Piu takut kalau ayah akan marah. Tapi ayah Piu tidak marah dan menyuruh Kopto, Laro, dan Ana pergi ke sekolah. Kalian berangkat ke sekolah lebih dulu ya. Ayah akan mengajak Piu. Setelah berpamitan dan mencium tangan ayah dan ibunya, Kopto, Laro, dan Ana berangkat ke sekolah. Mereka masih bertanya-tanya dalam hati, mengapa Piu tidak mau ke sekolah? Setelah Kopto, Laro, dan Ana pergi ke sekolah, ayah membuka pintu kamar Piu dan duduk di samping Piu yang sedang tidur. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, ayah membelai kepala Piu yang tak ingin beranjak dari tempat tidurnya. Melihat Piu sudah bangun, ibunya mendekat lalu ikut duduk di sampingnya. Piu sayang, kenapa tidak mau pergi sekolah hari ini? Piu marah sama ayah dan ibu. Tiba-tiba Piu memeluk ibunya sambil menangis lebih keras. Karena bosan di kamar, Piu pun pergi keluar kamar. Dilihat ayah dan ibu sedang sibuk mengurus telur-telur yang sebentar lagi menetas. Telur-telur itu dijaga dengan baik. Menjelang sore hari, ketiga kakak Piu datang dari sekolah. Setelah menaruh tas dan mengganti pakaiannya, masing-masing ketiga kakaknya menemui Piu untuk diajak makan bersama. Karena sudah lapar, Piu pun ikut makan bersama ketiga kakaknya. Sehabis makan, tiba-tiba mereka melihat beberapa ekor semut masuk ke sarang mereka. Semut-semut itu ingin mengganggu Piu dan keluarganya. Melihat hal itu, Kopto tidak tinggal diam. Diusirnya semut-semut itu agar tidak masuk ke sarang mereka. Piu, Laro, dan Ana hanya bisa melihat dari jauh. Hati mereka sangat takut. Mereka tidak bisa minta tolong kepada ayah dan ibu karena orang tuanya masih sibuk bekerja. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu mereka datang. Ada apa? Kenapa Kopto bisa terluka? Tanya Ibu Piu sambil mendekati Kopto. Tidak apa-apa, Bu. Tadi ada semut yang mengganggu sarang kita, kata Kopto dengan tenang. Syukurlah kalau tidak apa-apa, sahut Ibu lega. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Beberapa tetes air masuk ke sarang mereka. Hari sudah menjelang malam. Hari ini hujan sudah turun. Laro dan Ana
Kalian sudah siap untuk berangkat? Kata ayah kepada Laro dan Ana. Iya ayah, kami sudah siap. Tapi kami sedih, kata Laro. Tidak usah bersedih, kalian akan tinggal di tempat yang baru, kata ibu sambil mengelus-ngelus Laro dan Ana. Setelah semua persiapan selesai, Laro dan Ana berpamitan pada ayah dan ibunya. Setelah memeluk Piu dan Kopto bergantian, Laro dan Ana mengembangkan sayapnya lalu pergi meninggalkan sarang mereka. Melihat semua itu, Piu sadar dan menyesal tidak mau ke sekolah tadi pagi. Dia pun merasa bersyukur tidak harus pergi meninggalkan ayah dan ibunya yang sangat ia sayangi. Ia juga bangga punya kakak Kopto yang akan selalu menjaga keluarganya. Nah, demikian anak-anak cerita tentang Piu tak mau ke sekolah. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus saling menghormati dan saling menyayangi dengan sesama anggota keluarga. Kemudian kalian juga tidak boleh malas-malas untuk belajar dan ke sekolah. Kenapa? Karena tugas kita memang sebagai pelajar harus rajin untuk belajar agar dapat meraih cita-cita. Demikian cerita dari Ibu. Lain kali Ibu akan membacakan cerita-cerita lagi yang menarik. Sampai jumpa.